kurang soal waktu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat sehat untuk bisa berkumpul di SDN ini. Yang kedua yaitu salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, untuk acara pertama sebelum acara diseminasi budaya positif saya buka, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ala hari ini wala kulli soleh. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu sedikit penyampaian oleh Bapak Kepala Sekolah, yang mana pada hari ini Bapak Kepala Sekolah belum bisa hadir. Kita langsung kepada acara utama yaitu diseminasi budaya positif Nurul Fadil Fatah PGP Angkatan 10 Kabupaten Probolinggo. Monggo Pak Andika. Dengan acara yang pertama yaitu pembukaan yang sudah kita buka bersama barusan ya, untuk sambutan kepala sekolah. Pada kali ini Bapak Kepala Sekolah belum bisa hadir, jadi langsung kita masuk pada materi. Lanjutnya Pak Andika, itu tentang topik pembahasan kali ini, perubahan paradigma belajar. Yang pertama, yang kedua yaitu disiplin positif yang diterapkan di sekolah, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Lanjut Pak. Konsep perubahan paradigma misalnya. Konsep yang salah sebenarnya ini, yang biasa terkadang juga guru sering menerapkan di sekolah. Pertama yaitu guru bisa mengontrol murid. Guru bisa mengontrol murid. Jadi sebenarnya kontrol penuh itu yang kita tahu nih, setelah melakukan pembelajaran, kontrol penuh itu ada di tiap individu masing-masing yang ada pada murid. Jadi guru tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga konsep yang salah nih Bapak. Jadi orang yang dewasa tidak bisa memaksa untuk anak-anak melakukan sesuatu karena kontrol penuh ada pada diri anak-anak sendiri. Lanjut yang nomor 3 yaitu kritik bisa menguatkan karakter. Ini juga konsep nih salah nih. Bukan lanjut tadi kan? Teori kontrol kepalkan tangan. Lanjut. Kesimpulan dari teori kontrol ini tadi, itu yang pertama. Tadi saya sedikit sampaikan, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus yang kedua yaitu mereka sendiri yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Dan yang ketiga yaitu setiap perubahan pasti punya tujuan. Ketika anak-anak berubah pola pikirnya pasti ada tujuan di sana. Ini disiplin positif. Bahasan yang nomor 2. Disiplin positif yang pertama yaitu bukan hanya masalah kepatuhan semata, tapi lebih pada motivasi internal. Motivasi internal itu Bapak Ibu timbul atas kesadaran dari diri sendiri, bukan karena paksaan orang lain atau bukan karena penghargaan. Kadang kita mengajak anak-anak untuk patuh terhadap disiplin sekolah dengan memberi penghargaan. Itu dampaknya tidak panjang Bapak Ibu, tapi dampaknya hanya pendek.
dan anak itu menjadi ketergantungan. Yang kedua yaitu disiplin positif tidak ada hubungannya dengan hukuman atau ketidaknyamanan. Dan yang nomor tiga berdasarkan prinsip nilai kebijakan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan antara lain yang pertama yaitu nilai inovatif, terus kompetitif, bernalar etis, dan religius. Inovatif itu inovasi. Biasanya kalau inovasi itu mengikuti perkembangan zaman. Dan alhamdulillah di SD Pentil sudah sering kita terapkan ya, termasuk ujian-ujian AMBK akan menggunakan komputer di situ. Terus kompetitif dan bernalar kritis. Bernalar kritis itu anak-anak memiliki pola pikir yang tinggi deh. Terus religius, nilai-nilai religius juga di SD Negeri Pentil ini sering kita laksanakan. Salah satunya yaitu sholat duha setiap hari Rabu biasa kita laksanakan sebelum pelajaran dimulai. Terus istighosah setiap hari Jumat yang biasa kita laksanakan. Terus yang ketiga yaitu tartil Quran. Kebetulan tadi pagi juga kita melaksanakan tartil Quran ya. Jadi nilai religius sudah biasa dilaksanakan biasanya. Yang ketiga yaitu jujur. Perilaku jujur, nilai-nilai kebajikan yang jujur. Juga Bapak Ibu guru sering menerapkan pada anak-anak untuk bersifat jujur. Terus tanggung jawab, juga mandiri, kreatif, dan menghormati orang lain. Untuk poin yang menghormati orang lain ini harus lebih ditekankan lagi. Kadang anak-anak terpengaruh oleh teknologi, contohnya HP. Jadi anak-anak masih belum bisa menyaring hal-hal yang positif sama yang negatif. Jadi terkadang hal-hal yang negatif juga ditiru oleh anak-anak dan diterapkan kepada teman-temannya. Itu tugas kita sebagai guru sebenarnya untuk memantau mereka. Terus yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan saling menyayangi dan kolaboratif. Kebetulan saya berpenjas Bapak Ibu, nilai kolaboratif itu sering sekali saya terapkan. Contohnya di pembelajaran permainan bola voli. Jadi anak-anak banyak menerapkan nilai-nilai kolaboratif di situ untuk mencetak poin. Jadi anak-anak harus bekerjasama dalam permainan sepak bola, juga dalam permainan bola kaki juga. Coba selanjutnya lihat. Teori motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu masuk motivasi eksternal di Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu menghindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi belum termotivasi dari diri sendiri. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu juga motivasinya timbul dari eksternal, dari luar Bapak Ibu. Dampaknya juga tidak baik. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Itu motivasinya internal. Dari ketiga motivasi ini tadi, Ibu, yang nomor tiga ini yang harus kita tekankan pada anak-anak yaitu motivasi internal yang muncul dari diri kita sendiri tanpa paksaan dari orang lain, tanpa ibadah dan lain sebagainya. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga. Yang ketiga tadi itu Bapak berikan ya, yang motivasi internal, motivasi internal. Lanjut, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Apabila murid sudah memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada
adanya hukuman atau hadiah. Jadi dampaknya panjang Bapak Ibu ketika anak-anak memiliki motivasi intrinsik. Mereka tidak akan terpengaruh meskipun ada hukuman atau hadiah. Bapak Ibu, ini ada sedikit kasus Bapak Ibu. Kita baca nih. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi guru dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sedikit pertanyaan dari kasus yang sudah saya bacakan. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Bapak Ibu, mungkin Pak Dika atau Pak Mulas bisa menjawab. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Oke, terima kasih. Kalau saya sendiri tidak setuju, karena Pak Seno tersebut seakan-akan itu memandang-mandang orang lain. Ini mengacu pada pribadi anak tersebut. Kalau pribadi anak tersebut sudah merasa itu namanya terintimidasi sebenarnya. Jadi bisa-bisa anak itu terpengaruh oleh psikisnya nanti. Jadi saya tidak setuju. Oke, Retno, setuju apa tidak? Menurut saya setuju juga, karena di situ Pak Seno-nya itu memandang rendah. Harusnya kan memberi masukan ke anak-anak yang lain untuk jangan menertawakan, malah membiarkan hasilnya. Jadi saya kurang setuju dengan sikap Pak Seno. Terima kasih Bapak Blas. Saya sepakat. Pastinya teman-teman juga sepakat bahwa tindakan Pak Seno itu tidak tepat karena sudah menjatuhkan mental peserta didik. Yang kedua yaitu menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman apa konsekuensi? Dika. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut saya tindakan Pak Seno itu merupakan hukuman karena dia menyuruh Iva maju ke depan kelas dan menunduk hidungnya. Terima kasih Bapak Dika. Betul kata Pak Dika. Tindakan Pak Seno itu adalah hukuman karena hukuman itu sifatnya sepihak Bapak Ibu. Jadi anak-anak tidak dilibatkan, tahu-tahu ada hukuman buat anak-anak yang melanggar. Saya juga ada pengalaman Bapak Ibu ketika saya masih SD, ketika dihukum oleh salah satu guru saya, bahkan sampai sekarang saya tetap ingat mas hukuman. Jadi hukuman itu efeknya jangka panjang Bapak Ibu. Ketika kita memberikan hukuman pada anak-anak. Gua lanjut, kita bisa membedakan Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama saya bacakan ya. Hukuman itu bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman
tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak akan tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Terus yang kedua yaitu konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dan yang ketiga yaitu restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita bisa membedakan Bapak Ibu, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba langsung spontan kita berikan pada mereka, dampaknya juga buruk pada anak-anak Bapak Ibu. Terus yang kedua yaitu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dibuat bersama dengan guru, anak-anak itu sudah tahu sebenarnya, peraturannya sudah tahu. Dan yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi itu lebih mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dilibatkan anak-anak Bapak Ibu, dicari solusinya bagaimana. Lanjut bandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama itu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya hukuman itu memang menyakitkan. Oke. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi pilihan, jadi anak-anak diberi pilihan. Terus tidak nyaman untuk murid. Jadi anak untuk jangka panjang itu berpikir kadang malu, trauma karena diberi hukuman oleh bapak dan ibu guru. Terus untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka pendek. Jadi kalau konsekuensi itu dampaknya dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi efeknya panjang waktu. Terus hukuman, korban mendapatkan keadilan. Untuk konsekuensi korban bisa diabaikan. Untuk restitusi yaitu korban mendapatkan ganti. Yang terakhir yaitu hukuman murid atau anak yang tersakiti, sama dengan poin pertama tadi. Jadi anak merasa tersakiti. Yang kedua yaitu konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi yaitu murid atau anak mendapat penguatan. Jadi karakter mereka ketika mereka dilibatkan, jadi mereka merasa dihargai. Jadi insya Allah menguatkan karakter anak-anak. Lanjut Pak Dir. Ini ada sedikit kalimat ya. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ini menurut Bapak Ibu guru hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya. Yang nomor 2 yaitu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman pokok usual. Yang nomor 2 itu masuk hukuman apa konsekuensi? Menurut saya itu masuk ke dalam hukuman karena sudah berhubungan dengan misi. Terima kasih usual. Oke, masuk hukumannya. Yang nomor 3 yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuk hukuman apa konsekuensi? Bapak Ibu, awas. Saya kira untuk yang nomor 3 itu masuk konsekuensi ya. Masalahnya berkaitan dengan tanggung jawab. Terima kasih Bapak Mas. Dan yang terakhir yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini masuk, ada sepakat sudah deh, masuk hukuman. Udah, lanjut Andika. Nah itu sudah Bapak Ibu. Betul. Jawabannya betul semua. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 nih kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan
dan yang kelima penguasaan, kebutuhan dasar manusia. Lanjut Pak Andika. Ini ada sedikit kasus lagi Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di Tahati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan maksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Ketika ada murid Bapak Ibu yang sering memaksa mengambil makanan temannya, jika kita menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Lanjut sekali ya. Ini analisis kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di Tahati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, yaitu Agus. Lanjut bandingkan sama dengan tadi. Ini Bapak Ibu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut dengan tujuan mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi 5 kebutuhan dasar itu kan Bapak Ibu, tidak terlepas dari ADB. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, dan seterusnya. Yang pertama ini saya bacakan, apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah apa? Nanti kita akan bisa ambil. Terus yang kedua, apabila jawaban Agus adalah ia senang temannya menjadi memperhatikan dia membutuhkan apa sebenarnya? Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya, kebutuhan apa yang Agus perlukan? Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Agus? Yang terakhir yaitu apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya apa Bapak Ibu? Monggo kita cakap bersama ya. Yang pertama, dia lapar. Agus itu karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Kita kembali ke 5 dasar tadi. Nah, kebutuhan mana Bapak Ibu? Bertahan hidup. Oke. Coba lihat. Yang kedua, apabila jawaban Agus adalah ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi butuh perhatian dia. Jadi maksud yang mana? Kasih sayang. Lanjut bandingkan. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya, kebutuhan apa yang harus dibutuhkan? Merasa hebat. Penguasaan dia. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhan apa Bapak Ibu? Masuk ke bebas lagi. Ya, lanjut yang terakhir Bapak Ibu. Apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhan apa yang harus diperlukan Bapak Ibu? Terakhir, kesenangan. Lanjut. Tuh Bapak Ibu, yang pertama yaitu, jadi kebutuhan dasarnya yang pertama yaitu bertahan hidup yang dibutuhkan oleh Agus jika menjawab pertanyaan yang di atas ini. Yang kedua, Agus itu membutuhkan cinta dan kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-teman dan guru-gurunya. Jika jawaban Agus yang nomor 3, maka dia membutuhkan penguasaan. Yang nomor 4 yaitu apabila jawaban Agus rasa bosan yang Bapak Ibu, jadi kebutuhan
dasarnya yaitu untuk bebas tadi arus. Yang terakhir yaitu jika arus karena iseng saja, jadi dia menikmati ekspresi wajah temannya, kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang terakhir yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Saya jelaskan sedikit bandingkan tentang keyakinan kelas. Kembali. Ya. Jadi keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama, beda dengan peraturan. Kadang peraturan kita yang memberikan lalu kita tempelkan di kelas masing-masing. Tapi kalau keyakinan kelas, anak-anak dilibatkan Bapak Ibu. Jadi kelas ini mau kondusif atau mau bagaimana, kita sepakati bersama dengan anak-anak Bapak Ibu. Terus semua warga kelas sebenarnya juga berkontribusi pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi pendapat anak-anak diserap semua, kita terapkan dan kita tulis lalu kita tempel di kelas masing-masing. Jadi anak-anak tidak merasa dipaksa. Ketika melanggar, anak-anak juga akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati bersama. Lanjut Pak Dika. Ke posisi kontrol guru. Lanjut Pak. Posisi kontrol yaitu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau pengawas, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Jadi biasanya tidak lepas dari itu Bapak Ibu. Cuma mana yang sering kita terapkan biasanya di sekolah. Lanjut, lanjut. Ini Bapak Ibu, untuk posisi penghukum biasanya nada itu suara tinggi Bapak Ibu. Bahasa tubuhnya itu mata agak melotot dan jari menunjuk dan menghati. Terus hukuman biasanya bersifat verbal atau fisik. Terus dampaknya Bapak Ibu, ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak, yaitu kemungkinan murid itu akan marah Bapak Ibu dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi anak-anak dalam jangka waktu yang panjang akan ingat Bapak Ibu, akan teringat. Cuma kalau hukuman yang berlebihan terkadang berubah ke pendendam. Bahkan kadang ada anak-anak yang tingkat atas biasanya Bapak Ibu, SMA, bahkan ada yang membunuh gurunya karena sudah berlebihan memberikan hukuman kepada anak Bapak Ibu. Dampaknya yang terakhir yaitu tidak menyukai guru atau mata pelajaran. Ini pernah saya rasakan Bapak Ibu ketika saya waktu sekolah di SMP Bapak Ibu. Saya ketika kelas 1 SMP waktu itu tidak menyukai pelajaran matematika. Nah, mungkin metode penyampaiannya atau gurunya agak keras di waktu itu. Jadi pas naik ke kelas 2, ketika berganti guru mata pelajaran matematika Bapak Ibu, yang awalnya kelas 1 saya tidak suka matematika, saya senang Bapak Ibu. Bahkan peringkat saya sudah masuk 3 besar. Saya sampaikan, waktu masih kelas 1 hanya masuk 10 besar. Ketika naik ke kelas 2, saya suka matematika Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya menyukai
juga ada yang suka ke gurunya terlebih dahulu, baru menyukai pelajarannya. Ini saya pernah rasakan ketika saya waktu masih SMP. Jadi dampak yang saya rasakan yaitu saya suka matematika, Bapak Ibu. Bahkan pelajaran matematika saya lumayan tinggi waktu itu, kelas 2. Terus naik ke kelas 3, Bapak Ibu, matematika saya anjlok lagi, Bapak Ibu. Karena yang saya rasakan oleh guru waktu menyampaikan, Bapak Ibu, mungkin agak kaku atau membesarkan gitu. Terus kurang senyum waktu itu. Sehingga saya hal-hal seperti itu kurang ringan, Bapak Ibu, sampai sekarang. Mau lanjut pendidikan, lihatnya sekedar cerita dari saya. Posisi selanjutnya yaitu membuat merasa bersalah. Biasanya ciri-cirinya yaitu nada suara mengelas, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya itu merapat pada anak-anak tersebut. Terus guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada mereka. Jadi kita terkadang menjas anak-anak ganti. Jadi anak-anak ketika diberi arahan kepada kita, posisi kita membuat anak merasa bersalah itu juga dampaknya buruk, kadang Bapak Ibu. Dampak untuk membuat anak merasa bersalah yang pertama yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Yang terakhir yaitu murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Saya juga terkadang membaca info di berita-berita, kadang ada anak bunuh diri, Bapak Ibu. Setelah dibaca ada sepucuk surat yang isinya anak itu sering disalahkan oleh bapak ibu gurunya. Jadi dampaknya sampai sana, Bapak Ibu. Ketika kita menyalahkan anak terus-terusan, dampaknya juga negatif, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya lanjutkan posisi teman ya. Biasanya kalau posisi teman dari suara kita itu ramah, Bapak Ibu, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh yaitu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Terus identitas yang tercipta ialah identitas sukses berhasil, masih dorongan eksternal. Jadi masih bukan dari internal, Bapak Ibu. Dampaknya jika kita menerapkan posisi teman pada anak-anak, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi ketika guru lain yang mengajar, anak itu sudah berubah, Bapak Ibu. Jadi ada ketergantungan jika kita menerapkan posisi teman kepada anak-anak. Yang terakhir yaitu dampaknya hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Itu tadi anak tersebut akan tergantung dan akan menurut jika guru yang disenangi saja, Bapak Ibu, yang menyuruh dia. Terus selanjutnya lagi posisi pemantau. Biasanya posisi pemantau itu nggak ada suaranya datar, bahasa tubuhnya normal. Terus tercipta identitas sukses atau berhasil, namun guru perlu senantiasa memantau, mengawasi setiap kali siswa diberi sanksi. Dan dampaknya, Bapak Ibu, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Dampak yang terakhir yaitu tidak sepenuhnya mandiri. Lanjut, Pak. Posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer, Bapak Ibu. Yang pertama, ada suara tulus, tidak emosional, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Tercipta identitas sukses, positif, atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Terus yaitu dampak baiknya, Bapak Ibu, murid akan mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah sendiri. Dari posisi kelima, posisi tadi, mungkin kita sepakati posisi mana yang lebih optimal, Bapak Ibu.
sebagai manajer ya, sebagai manajer. Jadi murid itu merasa mandiri, Bapak Ibu, percaya diri dan dapat memecahkan masalah sendiri. Oke, Pak Dika. Itu ada 5 beasiswa Bapak Ibu. Lanjut sudah Pak Dika. Yang terakhir itu segitiga restitusi. Lanjut Pak Dika. Di situ ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Lanjut Pak Dika. Ini penjelasan tadi sudah kita bahas bersama nih Bapak Ibu. Jadi kita adakan sesi tanya jawab sedikit, lalu kita bicarakan bersama Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Dika. Uswa, mungkin ada yang mau bertanya, Pak Dika. Tidak cukup ya? Sudah cukup ya Bapak Ibu? Di mudah-mudahan penjelasan saya dari awal sampai akhir bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi